menetapkan bahwasanya nabi kamu adalah Nabi Muhammad. Itulah ya cara Allah Ta'ala untuk mengenalkan nabi kita kepada Nabi Muhammad. Maka Abu Lahab itu ya adalah orang yang pertama mengadakan maulid tadi itu ya. Karena inti maulid itu adalah rasa gembira kepada Nabi, kepada kelahirannya Nabi, dan dia adalah orang yang mendapatkan apa? Manfaat daripada mengadakan maulid tadi itu. Dikatakan oleh Syekh Ibad bahwa walau anna amilna kullahinin di Ahmad dan maulidan qad kana wajib. Andai kan kita setiap saatnya mengadakan maulid, setiap saatnya bukan Rabiul Awal. Ya. Kalau Rabiul Awal cuma penceramah tok sing dapat untung itu ya. Andai kan itu ngamalkan mengadakan maulid setiap saatnya. Setiap saatnya. Misalkan dari sini ya, dari sini, iya bubar di sini, ente pindah kemana begitu mengadakan maulid lagi, itu hukumnya wajib pada dasarnya. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena besarnya jasa daripada Nabi kita ya. Katanya Nabi begini. Kan ada sabdanya Nabi begini, lam yaskurillah man lam yaskurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak terima kasih kepada manusia. Misalkan ya, ente dikasih hadiah sama orang, ente disodake sama orang, enggak, anak enggak terima kasih sama dia, anak sama Allah Ta'ala aja sudah terima kasihnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang ngasih saya itu Allah Ta'ala, bukan dia. Paham enggak? Yang menggerakkan hati dia itu adalah Allah Ta'ala, begitu ya. Loh, ini enggak begitu konsepnya. Ya. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak terima kasih kepada manusia. Nah, kalau kepada manusia biasa saja, ya kita harus terima kasih. Lalu bagaimana dengan manusia satu ini yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad. Yang mana jasanya itu wis tidak bisa di situ kita ukur, ya. Sampai Nabi mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai, melebihi kecintaan kalian kepada orang tua kalian, anak kalian, bahkan dari manusia semuanya. Baru kalian sempurna di situ. Ya, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku. Kata Nabi, tidak wahai Umar, tidak. Kamu tidak akan sempurna iman kamu sampai aku yang paling kamu cintai, bahkan daripada diri kamu sendiri. Ya, setelah itu Sayyidina Umar berusaha meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kecintaannya lagi pada Nabi, sampai Sayyidina mengatakan, demi Allah, sungguh engkau wahai Nabi orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Kata Nabi, idan ya Umar, kalau begitu sekarang saatnya wahai Umar, engkau sudah mencapai derajat itu. Ya. Dan ini orang banyak ingkar kepada maulid ini, begitu ya, banyak ingkar kepada maulid. Termasuk ceritanya Abu Lahab itu banyak ingkar. Loh, ini di Bukhari ada loh di sini. Ya, padahal mereka apa? Mengagung-agungkan kitab Sahih Bukhari. Iya, lucu begitu. Abu Lahab itu siapa nama aslinya? Lupa. Amr bin Hisham. Enggak lah. Amr bin Hisham Abu Jahal. Siapa lupa namanya. Jadi dikatakan Abu Lahab, ya, dikatakan Abu Lahab itu. Lahab itu maknanya apa? Api yang menyala-nyala itu lahab namanya. Jadi dikatakan Abu Lahab karena apa? Ketampanannya itu, aura ketampanan menyala-nyala, panggung gantengnya itu. Jadi kalau ada orang ganteng bilangnya Abu Lahab aja. Panggil Abu Lahab aja di situ ya. Hai Abu Lahab gitu ya. Loh, kenapa itu begitu? Ya karena anu lah. Kan gantengan begitu. Ya enggak paham juga, ada sekarang istilah Mulyono itu, enggak paham mana di situ. Ada perempuan tengkar dengan pacarnya di situ. Ya. Ada orang tengkar dengan pacarnya perempuan ini.
Wah abang ini setiap janji mesti mulyono terus. Ya. Capek aku bang di setiap janji di mulyoni terus. Oh kok mulyono gitu. Nah, ya. Mungkin kayak Abu Lahab itu mungkin ya. Abdul Uzza ya. Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab, ini sesungguhnya sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi orang Arab, orang Quraisy, orang kafir Mekah itu heran ketika Nabi mendakwahkan ada Tuhan cuma satu tok di situ. Heran mereka. Ya. Karena pemikirannya mereka dengan sekian banyak permasalahan di dunia ini kayak nggak cukup kalau satu Tuhan yang ngurusin gitu maksudnya. Ya. Kayak misalkan yang nurunkan hujan, gitu ya. Kemudian yang numbuhkan pohon, siapa, begitu ya istilahnya. Nah kalau cuma satu, ini ngatasi tak, misalnya gitu lah, ngatasi tak untuk semuanya ini, begitu. Maka kalau di film-film itu ya kayak ada dia petir, gitu ya, ada dia perang, ya, ada dewa laut, ada dewa apa, Wan Im apalah begitu ya, macam-macam lah di situ. Sampai ada yang digambarkan punya tangan sekian begitu ya. Mungkin ya konsepnya itu tangan ini untuk ngurusi bumi, mungkin begitu ya. Tapi itu hanya khayalan daripada manusia. Ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan Tuhan lebih dari satu. Misalkan satu Tuhan yang lainnya, saat ini Tuhan menghendaki turun hujan, satunya merasa enggak, jangan turun hujan, apa enggak perang itu, ya, kan begitu kan? Ini Tuhan menghendaki sampai kapanpun adalah zat yang memberi, ya. Sedangkan Nabi Muhammad walaupun agung kayak apapun derajatnya Nabi Muhammad, tetap dia adalah seorang penerima anugerah dari Allah Ta'ala, dan tetap Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba, bukan seorang Tuhan, ya. Begitu. Jadi yang memberi itu adalah Allah Ta'ala Al-Wahhab, yang maha memberi apapun di situ. Yang memberi, yang menganugerahi kenabian ya Allah Ta'ala, yang memberi kewalian ya Allah Ta'ala, yang menganugerahkan pangkat ya Allah Ta'ala, semuanya di situ. Maka dikatakan sama ulama as-sagibagi, yang memberi tetap ada di situ. Sebagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan makom yang tinggi, sebagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan derajat yang tinggi untuk orang-orang terdahulu, ya sama, ya Allah Ta'ala itu juga, Tuhan kita itu juga yang akan memberi. Maka tergantung kita, apakah kita mau, apa kita siap untuk menerima anugerah dari Allah Ta'ala itu. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala memberi anugerah orang-orang dulu jadi alim, ya sama, Allah Ta'ala tetap Tuhan kita itu. Cuma apakah kita siap untuk menjadi orang yang alim, begitu ya. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Apakah mereka memiliki kerajaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Falyar taku fil asbab, hendaknya mereka menaiki tangga untuk sampai ke langit. Ya wis, kalau mau mereka wis naik, sudah kata Allah Ta'ala. Jundun ma hunalika mahzumun minal ahzab, itu adalah pasukan yang lemah ya di dalam pendustaan mereka kepada Nabi. Mahzumun minal ahzab itu adalah kelompok-kelompok yang akan dikalahkan. Yes. Kata Allah Ta'ala, mereka itu sebetulnya adalah kumpulan-kumpulan orang lemah yang akan bakal dikalahkan oleh Nabi Muhammad nantinya. Ya. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin, telah mendustakan sebelum mereka, sebelum orang kafir Mekah, yang mendustakan nabi-nabinya itu adalah kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Ya, kaumnya Nabi Nuh sudah mendustakan nabinya sebelum kafir Mekah mendustakan Nabi Muhammad. Ini adalah bentuk
apa namanya, hiburan untuk Nabi Muhammad. Artinya Nabi gak usah bersedih begitu ketika didustakan oleh umatnya. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu apa sudah mendustakan Nabi itu biasa sudah, sudah biasa sudah. Nah, kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, ya enggak tanggung-tanggung itu 950 tahun dakwahnya Nabi Nuh itu. Sabar betul Nabi Nuh itu ya. Ternyata apa di situ? Yang sering disebut di dalam Al-Qur'an Nabi Nuh di situ. Iya, yang paling disebut di situ Nabi Nuh. Kenapa? Karena sangat sabarnya Nabi Nuh di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Walaupun yang iman itu sekitar 80-an orang di situ. Allah Ta'ala tidak melihat jumlah di situ. Ya, seberapa yang itu tidak dinilai sama Allah. Nilainya itu adalah dakwahnya itu, perjuangannya itu. Maka kita tadi apa? Harus ada usaha. Iya, harik fa'inal haroka barokah. Iya. Yes, ente harus bergerak. Iya, ente harus bergerak, harus ada pergerakan karena pergerakan itu mendatangkan keberkahan. Iya. Ini lah kardus ini kan dimai di situ. Coba ente gerakkan itu kardus itu, akan menghasilkan angin untuk kipas-kipas itu. Iya. Ada berkahnya di situ. Maka ya Allah Ta'ala tidak senang orang pasif itu, tidak senang Allah Ta'ala. Ente gerak di situ. Dekem di rumah di situ, Allah Ta'ala tidak senang. Ya, paling tidak ada pergerakan apa lah di situ. Ya, buat apa lah di situ. Buat gerakan apa? Yang penting manfaat untuk umat ini. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi ya. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang manfaat untuk manusia. Yang namanya dakwah tidak harus pidato, tidak harus ceramah. Kalau semuanya ceramah sekarang lah lomba-lomba ceramah semua sekarang. Iya, nggak ada yang mau berada di belakang layar, nggak mau semua pingin tampil megang mic. Iya, terus ambil terus mic 10 itu. Tidak begitu kan maksudnya. Pernah ada cerita begini ya. Habib Munzir bin Musawwa itu ya, itu kan luar biasa beliau dakwahnya itu. Kalau majelis itu ratusan ribu yang hadir, ratusan ribu mau masuk full ya. Yes. Pas suatu ketika beliau tuh mimpi kedatangan Nabi. Ya, mimpi Nabi. Nah, kayak Habib Munzir itu seakan-akan apa ya, ingin menceritakan kesuksesannya karena sudah berhasil mengumpulkan sekian ratus ribu umat Islam untuk berzikir dan bermajelis begitu, bersolawat. Itu ternyata Nabi apa? Kayak tidak menghiraukan ucapan daripada Ibnu Munzir itu. Malah yang dipuji sama Nabi adalah itu loh, yang gelar karpet, ya, yang bersih-bersih, ya, yang setting mic dan sebagainya, itu justru yang paling dipuji sama Nabi. Ya, karena itu sehebat apapun ceramahnya, kalau gak ada mic-nya ya gak nyampe ratusan ribu itu. Paling cuma 5 orang sih dengar. Ya. Sehebat apapun kalau nggak ada persiapan, misalkan masalah lampu, masalah kebersihan, ya nggak jadi juga tabligh akbar itu. Ternyata apa? Tidak semua yang ceramah tadi itu apa? Dikatakan dakwah, itu pun juga dakwah itu. Ya, hikmat untuk umatnya Nabi. Apalah semampunya ente di situ. Ya, yang penting manfaat untuk umat ini. Yang bisa ngajar ya ngajar. Ya, yang bisa ngajar. Yang ceramah ya ceramah, begitu ya. Yang ceramah sudah di situ. Nggak usah ngomong hukum, hukum, itu fatal itu nanti. Ya, iya, karena zaman dulu penceramah dengan ulama itu dibedakan. Ya, penceramah dengan ulama itu dibedakan. Jadi zaman dulu penceramah itu